Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selalu sehat dan semangat untuk belajar. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan pembahasan soal-soal dari Bu Pena, tema 6, subtema yang ketiga. Anak-anak, siapkan Bu Penanya dan siapkan juga alat tulisnya. Nah, di halaman 54 ada sebuah puisi berjudul Pelindung Lautan karya Frida. Anak-anak ditugaskan untuk memberikan tanda jeda. Mari perhatikan, ya, Ibu akan berikan tanda jeda pada puisi ini. Berenang dalam setiap kesempatan. Nah, diberi tanda jeda 1 ya, garis miring 1, menjelajahi keindahan laut lepas. Berenang dengan bebas sambil menjaga keseimbangan di lautan. Nah, di sini tanda jedanya berhenti agak lama. Jadi, tanda jedanya berupa 2 garis miring. Ikan-ikan kau perhatikan. Kehidupan terumbu karang kau risaukan. Semua demi ketentraman segala makhluk di lautan. Kau jauhkan lautan dari segala bentuk perusakan. Bom ikan dan pukat harimau kau jadikan larangan. Keharmonisan alam berusaha kau ciptakan. Itulah bukti cintamu pada lautan. Nah, kira-kira seperti itu ya anak-anak ketika setelah diberi tanda jeda. Nah, tanda jeda ini akan membantu anak-anak ketika mendeklamasikan puisi. Halaman 55 ada 2 gambar. Yang pertama gambar peternakan ayam, yang kedua gambar perkebunan jagung ya. Kemudian soal yang kedua, tuliskan upaya pelestarian yang dilakukan di lingkungan A. Bila di lingkungan A, kita bisa memanfaatkan kotoran ayam untuk digunakan menjadi pupuk. Pada lingkungan B, kita bisa memanfaatkan sisa tanaman jagung sebagai pakan sapi, bisa untuk biomasa, bisa juga digunakan sebagai bahan kerajinan, bisa juga digunakan untuk pembungkus makanan ya. Ada makanan yang dibungkus dari kulit jagung. Nomor 3, anak-anak diminta untuk membuat poster ya. Nanti anak-anak itu tugasnya ya. Halaman 60. Di halaman 60 untuk muatan IPA soal nomor 1. Apa penyebab hewan atau tumbuhan di Indonesia menjadi langka? Karena pemanfaatan secara besar-besaran. Kemudian yang kedua, maraknya perburuan hewan. Yang ketiga, perubahan fungsi lahan untuk perumahan ataupun perkantoran. Yang kedua, ada sebuah kasus ini ya. Orang hutan merupakan hewan khas Indonesia yang sekarang terancam punah karena banyaknya aktivitas penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia. Pohon adalah habitat dan sumber makanan bagi orang hutan. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegah punahnya orang hutan? Yang pertama, menerapkan Undang-Undang Pelestarian Hutan dan Orang Hutan. Yang kedua, melakukan reboisasi, yaitu penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Yang ketiga, melakukan penangkaran orang hutan. Nomor 3, apa tujuan pengamatan rangka dinosaurus di Museum Zoologi? Tujuannya adalah dapat digunakan sebagai sumber ilmu pengetahuan sejarah kehidupan di bumi pada masa purba karena hewan ini sudah punah. Jadi, jika diawetkan maka kita bisa mempelajari dari sisa-sisa rangka yang sudah diawetkan dan disimpan di museum. Halaman 61, tugas yang kemarin anak-anak sudah kerjakan ya. Ada 6 agama di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Soal nomor 2, Ahmad beragama Islam, jadi Ahmad beribadah di masjid. Maria beragama Katolik, beribadah di gereja.
Made beragama Hindu beribadah di pura. Nomor 3, Ahmad Maria, Made dan Tami akan kerja kelompok pada hari Minggu. Tetapi Maria tidak bisa karena harus beribadah. Bagaimana sikap mereka? Ya, sebaiknya mereka mempersilahkan Maria untuk beribadah terlebih dahulu, dan jika sudah selesai bisa menyusul untuk ikut kerja kelompok. Soal keempat, bagaimana jika mereka memaksa Maria kerja kelompok pada hari Minggu? Setujukah kamu dengan sikap mereka? Jelaskan. Nah, jelas tidak setuju. Nah, kenapa? Karena mereka nanti akan dianggap sebagai teman-teman yang egois, tidak memberi kesempatan kepada Maria untuk ibadah. Nah, hal ini akan berdampak pada ketidakrukunan di dalam kelompok. Nah, ini juga tugas yang sudah anak-anak kerjakan. Nomor 1A, segala sesuatu yang berasal dari alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dinamakan sumber daya alam. Nomor 1B, tanaman kelapa banyak dibudidayakan di daerah pantai. 1C, ya, pulau yang memiliki sumber daya hasil hutan paling banyak adalah Kalimantan. 1D, daerah di Indonesia yang membudidayakan perkebunan coklat, yaitu Salatiga. 1E, daerah di Indonesia yang membudidayakan tanaman jagung, yaitu Madura. 1F, hasil hutan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu kayu cendana. 1G, udang dan ikan bandeng banyak dibudidayakan di pantai utara Jawa. 1H, daerah yang memiliki padang rumput luas digunakan untuk beternak hewan kuda. 1I, hasil laut yang dimanfaatkan untuk bahan perhiasan adalah mutiara. 1J, alasan tanaman lada dibudidayakan karena digunakan sebagai bumbu dapur. Nah, untuk soal nomor 2, perhatikan peta di buku pena anak-anak halaman 64. Kemudian tulis jenis sumber daya alam dan manfaatnya. Di Pulau Sumatera ada kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan pembuatan minyak goreng. Di Pulau Jawa, anak-anak bisa lihat ya, Pulau Jawa di bawah Sumatera. Bisa lihat ada coklat yang digunakan bahan baku makanan, kue, campuran susu. Di Pulau Kalimantan, ya, pulau yang paling besar ada di tengah-tengah, di atas Pulau Jawa. Jenis sumber daya alamnya ada hasil hutan berupa kayu yang digunakan sebagai bahan bangunan dan juga bahan pembuatan mebel. Mebel itu meja, kursi, lemari. Nomor 4, di Sulawesi ada minyak kayu putih yang manfaatnya digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Nomor 5, di Papua ada sagu yang digunakan sebagai bahan makanan pokok. Nomor 6, di Bali ada kelapa sebagai bahan baku minyak goreng. Kemudian daunnya untuk atap rumah, batangnya untuk bahan baku bangunan. Di Nusa Tenggara terdapat jagung sebagai bahan baku makanan, dan di Maluku ada pala yang digunakan sebagai bumbu dapur dan juga obat-obatan. Nah, berikutnya di halaman 79, anak-anak bisa lihat peta yang ada di halaman 78. Nah, kemudian anak-anak lengkapi tabel yang ada di sana ya, yaitu penyebaran daerah industri. Jenis sumber daya alam yang digunakan, nomor 1 untuk pembuatan gula pasir adalah tebu. Lokasinya di daerah Tegal, Jatiroto, dan Yogyakarta. Anak-anak bisa lihat di halaman 78, sudah ada tanda panahnya ya. Tidak semua ibu tuliskan, ini hanya beberapa lokasinya saja. Yang kedua, kaca, sumber daya alam yang digunakan pasir kuarsa, lokasinya Sidoarjo. Nomor 3, sepatu, terbuat dari karet, lokasinya Jakarta, Bandung, Surabaya. Kertas dibuat dari kayu,
Contohnya terdapat di Padalarang dan Banyuwangi. Cat terbuat dari resin dari Damar, lokasinya di Surabaya, Jakarta, dan Gresik. Kemudian ban dibuat dari karet. Contoh lokasi industri pembuatan ban adalah di Jakarta. Kilang minyak, sumber daya alamnya minyak bumi, lokasinya di Sorong, Medan, Dumai, Surabaya. Kemudian minyak kayu putih, sumber daya alamnya adalah kayu putih ya, pohon kayu putih di Ambon dan Yogyakarta. Kemudian kayu lapis, jenis sumber daya alamnya pohon jati, lokasinya di Palu, Samarinda. Semen dari batu kapur di Pelaju, Aceh, Makassar, dan Kupang. Mobil terbuat dari baja, industrinya di Jakarta, Magelang. Mentega dari susu, terdapat di Jakarta, Gresik, dan Rembang. Pesawat terbang dari aluminium, ya, lokasi pembuatan pesawat terbang hanya ada satu, yaitu di Bandung. Kemudian industri tekstil terbuat dari kapas, dari serat tumbuhan, bisa juga dari bulu domba, lokasinya di Denpasar, Sleman, Bandung, Pekalongan. Susu kaleng terbuat dari susu sapi, susu kambing, kemudian perlu aluminium untuk membuat kalengnya, lokasi di Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya. Nah, di halaman 66, ini maaf ya, ibu yang terbalik membuat slide-nya ya, anak-anak ya. Di halaman 66 ada puisi berjudul Selamat Pagi Dunia. Anak-anak diminta untuk memberikan penekanan pada puisi tersebut. Nah, penekanan itu fungsinya supaya puisi itu tersampaikan, makna puisi itu tersampaikan kepada pendengar. Jadi, intinya atau makna dari puisi itu kita bacakan dengan memberi penekanan, dengan suara yang lebih keras misalnya. Nah, pada puisi ini penekanannya terdapat pada terus berjalan walau penuh rintangan, aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Kemudian di bait yang kedua, penekanannya pada jangan ada kata menyerah kalau kamu berusaha. Apapun yang terjadi, kamu pasti bisa. Nah, itu penekanan dari puisi Selamat Pagi Dunia. Kemudian soal berikutnya, alasan memberikan penekanan yaitu karena baris tersebut merupakan hal yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pendengar. Jadi perlu ditekankan, membacanya lebih keras misalnya ya. Nah, nomor 4, apa maknanya dari baris puisi yang sudah digarisbawahi tadi? Terus berjalan walau penuh rintangan, aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Artinya, teruslah berjuang walau banyak rintangan dan tantangan. Kemudian yang kedua, jangan ada kata menyerah kalau kamu berusaha. Artinya kita harus terus berusaha dan jangan cepat menyerah ketika mengerjakan sesuatu. Apapun yang terjadi, kamu pasti bisa. Artinya, semua hal bisa kita lakukan. Ya, jika kita serius melakukannya, pasti akan tercapai. Nah, berikutnya ini Ibu akan bahas latihan soal subtema 3. Muatan bahasa Indonesia nomor 1. Tanda yang digunakan untuk berhenti saat membaca puisi disebut tanda jeda. Nomor 2, tanda jeda yang berarti berhenti sebentar dan fungsinya sama dengan tanda koma, yaitu A. Jeda berupa 1 garis miring. Saat mendeklamasikan puisi, kita perlu memperhatikan mimik. Mimik adalah peniruan gerak-gerik anggota badan dan raut muka, atau bisa juga dibilang ekspresi muka. Nomor 4, hal-hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama, sapalah penonton. Ya. Yang kedua, sebutkan judul. Yang ketiga, jangan menundukkan kepala. Yang keempat, baca dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat. Yang keempat, baca puisi dengan suasana yang sesuai. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Kemudian,
Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan. Jadi anak-anak tidak perlu membawa teks. Yang terakhir, ucapkan salam penutup. Nah, hal-hal inilah yang perlu anak-anak perhatikan ketika membuat video tugas mendeklamasikan puisi. Ibu tunggu videonya ya, anak-anak hafalkan puisinya. Nomor 5. A. Berilah tanda jeda pada bait puisi tersebut. Nah, ini tanda jedanya ada di akhir tiap baris, kecuali baris yang terakhir berupa 3 garis miring ya. Nomor 5B. Tentukan bagian penekanannya. Penekanannya ada di kata-kata, kalau kau menyerah, kau kalah oleh keadaan. Nomor 5C, bagaimana mimiknya? Yaitu dengan muka yang tegas dan suara yang lantang. 5D, tulis komentarmu terhadap puisi itu. Ya, bagus ya puisinya, karena memberi motivasi untuk terus semangat dan jangan cepat menyerah. Di muatan IPA, nomor 1, pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan oleh peternak sapi adalah A. Memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk untuk pohon. Nomor 2, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ. Misalnya, in situ yaitu di habitatnya. Jadi hewannya tidak dibawa pergi, tidak dibawa keluar ya. Ingat, Ibu sudah jelaskan in. In itu di dalam. Di dalam habitatnya. Jadi jawabannya adalah C. Penangkaran orang hutan di Taman Nasional. Kemudian nomor 3, pelestarian ex situ ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya 2, kebun binatang, 3, kebun raya, dan 4, museum zoologi ya. Jadi B jawabannya. Nomor 4, orang hutan merupakan hewan langka yang harus dilestarikan. Pelestarian hewan tersebut dapat dilakukan dengan cara ex situ, yaitu memelihara dan mengembangbiakannya di balai konservasi. Nah, jika sudah banyak, sudah berkembang biak, akan dilepaskan ke habitat aslinya ketika dia dewasa ya. Nomor 5, tuliskan hal yang perlu dilakukan jika kamu sebagai polisi hutan, yaitu menegakkan hukum terhadap perburuan satwa langka ya, supaya para pelaku itu jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan satwa. Muatan SBDP nomor 1, kolase, bahan yang aman untuk membuat kolase ya. Misalnya A. Daun kering, kain, dan kertas. Nomor 2, kegiatan yang termasuk berikut yang termasuk kegiatan membuat karya montase. Jawabannya B. Menyusun gambar objek menjadi gambar baru. Nomor 3, langkah pertama untuk membuat mozaik. 3. A. Membuat pola di buku gambar. Nomor 4, perhatikan gambar. Ya, ada gambar sebuah montase. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas A4, lem, gunting, koran bekas, majalah bekas yang berisi gambar yang ingin kamu tempel menjadi karya seni montase. Nomor 5, tulis langkah-langkah membuat mozaik. Yang pertama, gambar pola petani pada kertas, kemudian gunting kertas warna hingga menjadi ukuran yang kecil-kecil. Kemudian berikutnya tempelkan potongan kertas sesuai pola dan keringkan hasil karya mozaikmu. Nah, besok-besok kita akan membuat karya mozaik ya anak-anak ya. Muatan IPS. Sumber daya alam yang banyak dijumpai di Pulau Jawa adalah A. Kina, coklat, dan padi. Nomor 2, contoh pemanfaatan rotan adalah A. Sebagai perabotan rumah tangga. Sumber daya alam sagu banyak ditemukan di pulau, jawabannya Papua. Nomor 4, tulis 5 sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Contohnya, kalau hewan misalnya sapi, kambing, ayam, bebek, dan ikan. Kalau tumbuhan contohnya padi, jagung, sagu, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nomor 5, tulis 5 sumber daya tambang di Indonesia. Misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, emas, besi, pasir kuarsa, dan bauksit.
Muatan PKN nomor 1. Tempat ibadah umat Hindu adalah A. Pura. Nomor 2. Persatuan dan kesatuan antar umat dapat tercipta dengan sikap B. Saling menghargai. Nomor 3. Hari besar umat Buddha adalah Waisak, Asada, dan Katina. Nomor 4. Tulis 2 sikap yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Contohnya, menghormati teman yang beribadah sesuai agamanya, bermain tanpa melihat perbedaan agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Nomor 5. Tulis 2 hari besar keagamaan yang kamu ketahui dan tradisi yang biasa dilakukannya. Contoh Islam, hari besarnya Idul Fitri. Nah, yang dilakukan biasanya sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan. Kemudian ketika Idul Fitri, mereka berkunjung ke rumah sesama umat Islam untuk saling bermaaf-maafan. Nah, untuk agama Kristen dan Katolik, hari besarnya Natal. Hari raya ini dilakukan setiap tanggal 25 Desember. Tradisinya, pada hari Natal biasanya umat Kristen itu akan beribadah di gereja dan akan melanjutkan kunjungan ke rumah sanak saudara, ke jemaat yang merayakan Natal. Baik, demikian anak-anak penjelasan Ibu untuk latihan soal-soal di Bu Pena, tema 6, subtema 3. Anak-anak persiapkan diri untuk penilaian ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.